hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sudah hampir sebulan kita melewati tahun 2021 ini. Kita percaya bahwa semuanya itu tidak terlepas dari kasih dan kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
kasih atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau telah melindungi dan menyertai kami hingga saat ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan di sepanjang hidup kita. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagi kita semua. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, mari kita angkat pujian hanya di dalam nama-Nya. Dipersilakan duduk kembali. Bersyukur selalu bagi kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak perlu ragu akan masa depan kita karena Tuhan kita adalah Bapa yang baik yang tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian yang mengatakan bersyukur selalu akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sambil bangkit berdiri, mari kita angkat pujian harapanku. Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu.
percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan goyah, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan waktu firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Memang sudah lama kita tidak bersama-sama dalam ibadah di gereja, tetapi dengan situasi yang ada saat ini, biarlah tidak mengurangi sukacita, dan saya menghimbau supaya jemaat Tuhan tetap menjaga kesehatan di tengah-tengah pekerjaan, supaya tetap menjaga kesehatan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang tidak sehat, saya berdoa kiranya mujizat Tuhan nyatakan, dan Tuhan memulihkan jemaat Tuhan sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan, satu firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri,
Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Januari ini, renungan firman Tuhan minggu demi minggu berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus. Bagaimana hamba-hamba Tuhan boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang pengharapan. Dan saya percaya pengharapan yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan boleh menguatkan iman kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus bersama dengan orang-orang yang ada di kapal. Bagaimana situasinya adalah Rasul Paulus menjadi seorang tawanan yang akan dibawa ke Roma, yang akan diperhadapkan dengan Kaisar. Dan ternyata jemaat Tuhan yang terkasih, situasi ini ada di dalam rencana Tuhan. Sungguh menarik. Kenapa? Karena ternyata kesukaran ini ada di dalam rencana Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kesukaran itu ada di dalam rencana Tuhan? Bagaimana mungkin kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, mengalami kesukaran dalam hidup kita, sedangkan kesukaran itu merupakan rencana Tuhan? Ternyata saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahaminya bukan dengan kacamata manusia. Karena ketika kita memahaminya dengan kacamata manusia, maka yang kita lihat semuanya yang baik-baik saja. Semuanya yang sehat-sehat saja, semuanya yang berkat-berkat saja, semuanya yang untung-untung saja. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, maka semua yang Tuhan mau adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kemuliaan Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dalam kehidupan kita ya, tidak akan mungkin kita tidak pernah mengalami yang namanya kesukaran. Pasti kita pernah mengalami kesukaran. Dan ternyata peristiwa Rasul Paulus alami di dalam firman Tuhan yang kita baca ini merupakan peristiwa terbesar, salah satu peristiwa terbesar dalam hidup Paulus yang menyatakan pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Saudara, kalau kita perhatikan beberapa ayat ya, nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang dia tulis di dalam surat-suratnya, selalu ada dia tulis atau dia cantumkan pengalaman hidupnya melalui peristiwa terjadinya kapal karam ini. Selain penderitaan, selain penganiayaan, dan lain sebagainya. Tetapi ada
peristiwa ini yang dicantumkan di dalam pengalaman hidup dalam pelayanan Rasul Paulus. Artinya adalah peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting, dan peristiwa ini menunjukkan bahwa mengikut Tuhan itu tidak hanya yang nyaman-nyaman saja, yang enak-enak saja, tidak hanya yang berkat-berkat saja, tidak hanya yang untung-untung saja. Melayani Tuhan, mengikut Tuhan itu ada peristiwa yang sangat sulit yang harus kita alami, yang mungkin saat ini sedang kita alami. Dan saudara yang terkasih, peristiwa itu yang sangat berat dan secara manusia kita tidak sanggup untuk melewatinya. Tetapi sangat penting dalam firman Tuhan ini bahwa semua situasi, semua kesukaran, semua peristiwa dalam kehidupan kita, hal itu di dalam rencana Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perikop firman Tuhan yang kita baca ini merupakan sebuah peristiwa yang sebenarnya saudara yang terkasih, Rasul Paulus sudah menasihati, sudah menasihati perwira, untuk tidak pergi dari pelabuhan pada waktu itu, karena situasinya adalah cuaca tidak mendukung. Tetapi saudara, di situasi pelabuhan pada waktu itu, karena pada waktu itu adalah musim dingin, itu adalah situasi tempat yang tidak menyenangkan. Di pelabuhan itu, kalau dia musim panas, di situ oke, menyenangkan, ada banyak hiburan, sehingga banyak orang-orang yang datang di tempat itu. Tetapi pada waktu musim dingin, di tempat itu sangat sepi, tidak menyenangkan, tidak ada hiburan. Hal ini yang melatar belakangi orang-orang kapal pada waktu itu tidak mau berada di tempat itu, dan mereka maunya untuk berangkat. Rasul Paulus sudah menegur, atau Rasul Paulus sudah mengingatkan agar jangan berangkat. Tetapi karena orang-orang kapal yang menganggap dirinya lebih hebat, mereka mengatakan berangkat saja, dan mau tidak mau perwira pada waktu itu mengizinkan untuk tetap berangkat. Dan apa yang terjadi? Badai terjadi di dalam ayat yang ke-14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saudara yang terkasih, situasi yang sulit itu membuat orang-orang yang ada di kapal menjadi menyerah dan menyerah dan menyerah. Mereka hanya terombang-ambing, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sangat ironis lagi di dalam ayat yang ke-16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Perhatikan, hanyut saudara. Tidak ada usaha sama sekali, tidak ada perjuangan sama sekali dari orang-orang yang menganggap dirinya hebat, orang-orang yang menganggap dirinya adalah ahli dalam membawa kapal, nahkoda yang berpengalaman, yang seringkali melewati badai-badai besar. Tetapi dalam situasi ini mereka menyerah dan mereka hanyut, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Ayat yang ke-17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal dengan tali, dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sehebat apapun manusia itu, ketika Tuhan mengizinkan kesulitan dan kesukaran terjadi dalam hidup kita, kita tidak sanggup untuk melewatinya. Kita tidak sanggup untuk berjalan sendiri.
Kita tidak sanggup untuk mengatasi masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Dan firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bahwa mereka terombang-ambing. Saudara, ada banyak yang orang-orang di kapal itu lakukan untuk menyelamatkan dirinya. Yang pertama, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal dengan tali. Dalam ayat yang ke-17a, gitu ya. Berikutnya saudara, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ya. Berikutnya, mereka membuang muatan kapal. Ini kan sesuatu yang tidak biasa dilakukan, begitu ya. Barang-barang yang ada di dalam kapal itu harus dibuang untuk menyelamatkan diri. Dan membuang bukan hanya barang-barang saja, alat-alat kapal. Artinya hal-hal penting di dalam kapal itu saudara harus dibuang untuk menyelamatkan diri. Tetapi apakah semua itu bisa menyelamatkan diri? Tidak. Justru semua itu habis lenyap dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tetap saja tidak memiliki pengharapan. Mereka tetap saja terombang-ambing walaupun semuanya telah habis lenyap. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya ditegur. Pembelajaran firman Tuhan ini begitu menegur hati saya dan mungkin kita semua. Kekuatan, kepintaran, materi, kekayaan, jabatan, kekuasaan yang kita miliki tidak ada artinya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita. Bisa saja saudara yang terkasih, kita berusaha menyelamatkan diri dengan semua yang kita miliki, tetapi semuanya sia-sia. Bisa saja kita berusaha untuk menyelamatkan diri, semuanya habis terbuang. Mungkin jabatan lenyap, kekayaan lenyap, materi, kekuasaan, dan lain sebagainya lenyap. Tetapi kalau Tuhan belum mengizinkan situasi itu hilang dalam hidup kita, kita tidak bisa menyelamatkan diri. Kenapa? Karena keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Apa yang telah kita kumpulkan selama ini tidak bisa menyelamatkan diri kita. Bisa lenyap begitu saja. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa saudara. Di tengah-tengah awan yang gelap, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah keputusasaan, muncullah Paulus membawa kabar baik. Muncullah Paulus membawa kabar pengharapan, berita pengharapan kepada orang-orang di kapal pada waktu itu. Dan itulah kerinduan kita saudara. Ketika saat ini kita berada dalam titik situasi yang sangat sulit. Kita merindukan Tuhan menyatakan kasih-Nya, memberikan kabar pengharapan itu dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada hari ini merupakan sebuah pengharapan dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Yang pertama saudara, pengharapan yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang yang ada di kapal pada waktu itu. Yaitu, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup sampai saat ini bukan karena kekuatan kita. Ayat yang ke-24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini hanya oleh karena kasih karunia. Tidak ada yang tahu seberapa panjang umur kita di dunia ini.
Tidak ada yang tahu seberapa lama kita bisa bertahan di dunia ini. Ada orang yang sehat, besoknya atau malamnya tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia. Kita bisa bernafas, kita bisa melakukan sesuatu, beraktivitas, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, ya, kita bisa menikmati persekutuan dengan keluarga, itu oleh karena kasih karunia, bukan karena kekuatan manusia. Oleh karena kasih karunia, kita bisa ada sampai saat ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyadari bahwa hidup itu adalah kasih karunia, maka kita tidak akan pernah khawatir, tidak pernah takut ketika kesukaran datang dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah khawatir, tidak pernah takut, karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena hidup kita itu oleh karena kasih karunia. Marilah kita menyadari bahwa hidup kita adalah kasih karunia. Kita bisa bekerja, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia. Kita bisa melayani, itu bukan karena kehebatan kita, itu karena kasih karunia. Kita bisa beraktivitas, melakukan aktivitas kita hari lepas hari, itu karena kasih karunia. Kita bisa bernafas, itu karena kasih karunia. Kita bisa melihat anak kita, gitu ya, bisa melihat mama kita, papa kita, melihat adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita, itu karena kasih karunia. Oleh karena itu saudara yang terkasih, semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia. Dan bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia itu? Sandarkanlah hidup kita kepada Tuhan. Mungkin di Indonesia kita jarang ya lihat sebuah lorong gitu ya, lorong yang panjang berkilo-kilometer. Di luar negeri, di Eropa atau Amerika begitu ya, biasanya ada lorong-lorong yang panjang sekali dan rel kereta api itu masuk di dalam lorong itu. Ya, lorong itu sangat gelap, saudara, berkilo-kilometer harus dilewati. Tetapi saudara yang terkasih, kenapa setiap hari kereta api tetap bisa berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik di dalam lorong itu? Karena kereta api itu berjalan di atas rel, ya. Dan relnya itu saudara, ya, membawa kereta api itu atau membuat kereta api itu terus berjalan sampai kepada tujuan. Dan mereka tidak peduli bagaimana gelapnya lorong itu. Mereka tidak peduli bagaimana panjangnya lorong itu. Karena saudara yang terkasih, tujuan utamanya adalah stasiun di mana kereta api itu sampai atau kereta api itu tiba. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia, fokus utama kita bukan kepada kesukaran. Fokus utama kita bukan kepada kesulitan pergumulan yang kita alami. Tetapi fokus utama kita adalah Kristus. Tujuan utama kita adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itulah tujuan, itulah fokus hidup kita. Dan itulah bukti bahwa kita menyadari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan Yesus, bagaimana dalam perjalanan hidup kita, kesukaran, kesulitan, pergumulan, itu anggap saja sebagai sebuah lorong yang panjang, begitu ya. Tetapi ada pengharapan di balik lorong itu. Ada pengharapan di mana kita akan sampai bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia memberikan pengharapan. Kasih karunia memberikan perubahan. Kasih karunia memberikan keselamatan dalam hidup kita.
Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukurlah pada saat ini kita, saya, dan Bapak Ibu Saudara, kita boleh memiliki kasih karunia itu. Oleh karena itu kapanpun Tuhan mau panggil kita, kapanpun kesulitan yang kita alami datang menghampiri hidup kita, kapanpun kesukaran berat kita alami, tidak akan menggoncang iman kita. Karena kita menyadari bahwa kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Bahwa ada pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang menjadi nasihat Paulus, ada pengharapan yang Paulus berikan kepada orang-orang yang ada di kapal tersebut. Yang kedua, sebagai jemaat Tuhan, marilah kita memiliki hati yang teguh di dalam Kristus. Mari kita melihat ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasihati orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut untuk memiliki hati yang tabah atau hati yang kuat. Tetapi saudara, hati yang kuat itu tidak cukup. Karena ketabahan hati, kekuatan hati harus memiliki pondasi yang kuat. Ya. Oleh karena itu Paulus menceritakan tentang sumber di mana yang membuat hatinya itu menjadi kuat. Yaitu apa? Percaya kepada Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus bisa tetap kuat, bisa tetap teguh hatinya. Itu karena dia memiliki pondasi yang sangat kuat, yaitu dia percaya kepada Kristus. Dia memiliki kekuatan hati, sumber pengharapan di dalam Kristus. Bukan seperti banyak orang, kekuatan hati atau penghiburan hati didapat dari dunia ini. Tetapi nyata, Rasul Paulus, kekuatan hatinya bersumber dari Kristus. Ada banyak orang yang berusaha untuk menguatkan hatinya, saudara. Apalagi di tengah-tengah kesukaran hidupnya, di tengah-tengah kesulitan, baik di tengah-tengah pekerjaan, perusahaannya, atau di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan itu, penghiburan itu, lari kepada hal-hal duniawi yang sepertinya memberikan jalan keluar. Tetapi saudara, justru semuanya membawa kepada kehancuran, membawa kepada kebinasaan, membawa kita jauh daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang suami yang sedang mengalami masalah di perusahaannya. Dengan masalah itu, dia begitu terhimpit dengan masalah, sehingga dalam kehidupannya dia tidak merasa bebas, dia merasa khawatir, dia merasa takut. Suatu hari saudara, ia berusaha untuk mencari penghiburan. Akhirnya dia mencari penghiburan, dia pergi ke tempat diskotik. Dia lari kepada alkohol sampai mabuk, ya. Dan lari kepada yang belum, awalnya dia tidak pernah merokok, akhirnya dia merokok. Saudara yang terkasih, kenapa ada banyak orang merokok, saudara? Karena itu adalah salah satu untuk mencari penghiburan duniawi, gitu ya. Apa tujuannya orang merokok? Tidak ada efeknya, tidak ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan stres, ya. Untuk menghilangkan stres, dan itulah penghiburan yang duniawi, dunia ini tawarkan, saudara. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Semuanya sia-sia, semuanya percuma. Pada waktu subuh dia pulang ke rumah. Ketika dia tiba di rumah, dia melihat istrinya sedang berlutut berdoa, mendoakan dia. Saudara yang terkasih, ketika dia melihat istrinya berdoa, dia bertobat dan dia berjanji untuk tidak lagi lari kepada penghiburan yang diberikan dunia ini.
Oleh karena itu saudara, sebenarnya hal yang paling ditakutkan oleh suami-suami itu bukan ketika istrinya itu sedang marah, atau ketika istrinya itu sedang ngomel-ngomel dan melakukan hal-hal yang tidak wajar, begitu ya. Yang perlu ditakutkan oleh suami ketika melihat istri sedang berlutut berdoa untuk saudara, untuk kita, ya. Kenapa? Karena ketika seorang istri berlutut berdoa dan mendoakan kita, kita bukan berhadapan dengan istri kita, tetapi kita berhadapan dengan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan itu adalah Kristus. Sumber kekuatan itu bukan dari dunia ini. Ketika kita mengandalkan dunia ini untuk memberikan penghiburan dalam hidup kita, maka semua akan sia-sia. Karena ketabahan hati, kekuatan hati hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada cara lain saudara, selain berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jika saat ini saya dan saudara kita sedang mengalami situasi atau dalam situasi yang sangat sukar, sangat sulit, tidak ada pengharapan, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah segala beban kita kepada Tuhan. Tuhan berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini menegur kita agar kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan, dan kita harus senantiasa memiliki keteguhan hati di dalam Kristus untuk melewati kesukaran, melewati kesulitan dalam hidup kita. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini mungkin bergumul dalam ekonomi, Tuhan tidak pernah menjanjikan akan memberikan uang yang banyak. Tuhan tidak pernah menjanjikan akan memberikan engkau berkat yang berlimpah. Tuhan tidak pernah menjanjikan semua yang engkau lakukan akan untung. Tetapi Tuhan berjanji untuk memberikan damai sejahtera dan ucapan syukur dalam hidup kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Atau jemaat Tuhan, ketika kita saat ini sedang sakit, Tuhan tidak pernah menjanjikan kesembuhan, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Jika Tuhan izinkan kita sembuh, itu adalah kemurahan Tuhan. Tetapi jika dalam kehidupan kita tetap mengalami sakit, itu pun juga adalah kemurahan Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, suami, istri, dan anak, marilah kita saling menasihati, saling menguatkan satu sama lain. Sadarilah bahwa hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kita agar kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami, untuk kami dapat melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh melewati kehidupan kami, mungkin di tengah-tengah kesukaran kami. Biarlah kami boleh menyadari bahwa hidup kami ini adalah kasih karunia Tuhan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami, menguatkan iman kami, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa di sorga akan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita akan menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tetap terus dukung dalam doa supaya bangsa kita ini tetap damai sejahtera dan dapat mampu untuk mengatasi masalah COVID-19 di Indonesia ini. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa ini supaya Tuhan memberikan hikmat. Dan kedua, kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit supaya Tuhan pulihkan, sembuhkan, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang sedang sakit tetap kuat, tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Dan biarlah kuasa dan mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan kita juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan ada beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari, baik itu ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Saya akan bacakan nama-namanya demikian. Yang pertama untuk Ibu Margaret Mulyawan, itu tanggal 1 Februari. Bapak Petrus Dogamesa tanggal 2 Februari. Ada Febrina Santosa tanggal 4 Februari. Ada Bapak Edi Lim tanggal 6 Februari. Ada Yurike tanggal 11 Februari. Ada Zendi F. Manga itu pada tanggal 12 Februari. Ada Ibu Royen Yon tanggal 19 Februari. Ada Felicia Febrina tanggal 20 Februari. Ada Evangelis Ortison tanggal 21 Februari. Ada Ibu Febrina Langke tanggal 24 Februari dan Evangelis Silpinus pada tanggal 26 Februari. Dan berikut ulang tahun pernikahan, ada Bapak Jeffrey Chiang bersama dengan Ibu Linda Budianto tanggal 16 Februari. Ada Evangelis Silpinus dan Ibu Meli tanggal 24 Februari. Ada Bapak Petrus Dogamesa dan Ibu Margareta Inaki tanggal 25 Februari. Ada Bapak Victor dan Ibu Lili tanggal 28 Februari. Ada Bapak Hendra Suciadi dan Ibu Mary Linort pada tanggal 28 Februari. Dan ada Bapak Robin Tandra dan Ibu Eti Wikarsa pada tanggal 28 Februari. Mari jemaat Tuhan, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, terkhususnya untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa ini. Engkau memberkati, berikan berkat-Mu damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, bagaimana dalam masalah COVID-19, bencana alam yang terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan, Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini, supaya dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawabnya, dan dapat menolong, memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga ya Tuhan, terkhususnya untuk gereja-gereja di bangsa Indonesia ini, supaya gereja-gereja boleh mengambil bagian untuk terus mendukung di dalam doa, sehingga bangsa ini dapat pulih dan diberkati oleh Tuhan.
Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan mujizat Tuhan. Untuk jemaat Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan sukacita di tengah-tengah jemaat Tuhan. Apabila jemaat Tuhan ada yang mengalami sakit saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan mereka, kiranya Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah setiap usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka ya Tuhan. Berikan berkat, damai sejahtera dan sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Februari ini ya Tuhan, mereka boleh mengalami kasih karunia dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau menjawabnya tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri dan mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Sebelum menerima doa berkat, mari kita angkat pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya melalui puji-pujian kebenaran firman Tuhan, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan untuk melewati minggu ini bersama dengan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus, serta berkat dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.